Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai kurva jangka pendek dan kurva jangka panjang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya perkenalkan rekan-rekan saya. Ada Alia Nurul Amalia, Najwa Ruri Angreni, Meliana, dan saya sendiri, Nurul Mutmainah. Nah, untuk materi kali ini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama, biaya produksi jangka pendek beserta bentuk kurvanya. Yang kedua, biaya produksi jangka panjang beserta bentuk kurvanya. Dan yang ketiga, perbandingan antara kurva jangka pendek dan kurva jangka panjang. Untuk penjelasan lebih jelasnya, silahkan teman-teman simak materi berikutnya sampai akhir ya. Perkenalkan, nama saya Nurulina dengan NIM 2309025000021. Nah, di sini saya akan membahas mengenai biaya yang termasuk jangka pendek. Biaya total adalah jumlah keseluruhan dari semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa dalam suatu periode tertentu. Biaya total mencakup biaya tetap dan biaya berubah. Rumusnya dapat dinyatakan sebagai TC sama dengan TFC tambah TVC. Yang kedua ada biaya tetap, adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Biaya ini tetap harus dikeluarkan meskipun tidak ada produksi atau penjualan. Contoh biaya tetap termasuk sewa gedung, gaji pegawai tetap, dan asuransi. Ada juga biaya berubah atau biaya variabel, adalah biaya yang berfluktuasi sesuai dengan tingkat produksi. Biaya ini akan meningkat atau menurun seiring dengan banyaknya barang atau jasa yang diproduksi. Contoh biaya berubah termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya utilitas yang terkait dengan produksi. Kemudian ada biaya tetap rata-rata atau AFC, yaitu biaya tetap per unit yang dihitung dengan membagi total biaya tetap dengan jumlah output. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah berapapun tingkat outputnya. Rumusnya AFC sama dengan TFC dibagi Q. Kemudian ada biaya berubah rata-rata atau AVC, yaitu biaya berubah per unit yang dihitung dengan membagi total biaya berubah dengan jumlah output. Rumusnya AVC sama dengan TVC dibagi Q. Kemudian ada juga biaya total rata-rata, yaitu biaya total per unit yang dihitung dengan membagi total biaya dengan jumlah output. Biaya total rata-rata juga dikenal dengan istilah average total cost atau ATC. Rumusnya AC sama dengan AFC ditambah AVC. Kemudian yang terakhir ada biaya marginal. Biaya marginal dapat juga dikatakan sebagai biaya pertambahan. Biaya marginal merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit keluaran tambahan. Biaya marginal dapat dihitung dengan menggunakan rumus MCL sama dengan ATC, delta ATC dibagi delta Q. Perkenalkan, nama saya Ruri Angreni dengan NIM 2309025000014. Nah, kita bisa melihat contoh studi kasus di atas. Studi kasus ini terdapat jumlah pekerja, jumlah produksi, biaya tetap total, biaya berubah total, biaya marginal, biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya total rata-rata. Nah, bentuk kurva biaya jangka pendek dari biaya total, biaya tetap, dan biaya berubah total. Dalam gambar di atas, digambarkan hubungan ketiga biaya tersebut. Pada permulaannya, apabila jumlah faktor berubah adalah sedikit, produksi marginal meningkat dan menyebabkan TVC berbentuk agak landai. Lihat bagian AB.
Tetapi apabila produksi sudah semakin banyak, produksi marginal semakin berkurang dan menyebabkan kurva TVC semakin tegak. Lihat bagian BC. Kurva TC adalah hasil dari penjumlahan kurva TVC dan TFC. Oleh sebab itu, kurva TC bermula dari pangkal TVC dan kalau ditarik garis tegak di antara TVC dan TC, misalnya garis DE. Panjang garis itu adalah sama dengan jarak di antara TFC dengan sumbu datar. Di samping dengan menjumlahkan TFC dan TVC, kurva TC dapat juga dibuat berdasarkan angka-angka biaya total dan dalam kolom 5. Nah, selanjutnya bentuk kurva biaya jangka pendek dari biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya total rata-rata. Hubungan ketiga biaya ini digambarkan dalam kurva di atas. Berdasarkan kepada angka-angka yang terdapat dalam tabel, kurva biaya tetap rata-rata berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk yang demikian disebabkan karena ia menggambarkan bahwa semakin besar jumlah produksi, maka semakin kecil biaya tetap rata-rata. Dalam menggambarkan kurva-kurva biaya rata-rata, perlulah disadari dan diingat bahwa kurva AFC dan AC dipotong oleh kurva MC pada titik terendah dari masing-masing kurva tersebut. Hal ini harus dibuat agar tidak menyalahi hukum matematika. Baik, perkenalkan, nama saya Najwa dengan NIM 23090250019. Saya akan menjelaskan bentuk kurva biaya jangka pendek seperti biaya marginal, biaya variabel rata-rata, dan biaya rata-rata. Hubungan biaya marginal, biaya variabel rata-rata, dan biaya rata-rata dalam menggambarkan kurva-kurva biaya rata-rata perlulah disadari dan diingat bahwa kurva AFC dan AC dipotong oleh kurva MC pada titik terendah dari masing-masing kurva tersebut. Ketika biaya marginal lebih kecil dari biaya variabel rata-rata, biaya variabel rata-rata menurun. Ketika biaya marginal lebih besar dari biaya variabel rata-rata, biaya variabel rata-rata meningkat. Biaya marginal sering digambarkan secara grafik sebagai hubungan antara pendapatan marginal dan biaya rata-rata. Kurva biaya marginal jangka pendek SMC, biaya variabel rata-rata FC, dan biaya rata-rata jangka pendek SAC, semuanya berbentuk kurva U. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk kurva biaya jangka pendek yang menggambarkan kurva biaya marginal. Dalam menggambarkan kurva-kurva biaya rata-rata, perlu disadari dan diingat bahwa kurva FC dan AC dipotong oleh MC pada titik terendah dari masing-masing kurva tersebut. Ketika biaya marginal lebih besar dari biaya variabel rata-rata, biaya variabel rata-rata menurun. Ketika biaya marginal lebih besar dari biaya variabel rata-rata, biaya variabel akan meningkat. Biaya marginal sering digambarkan secara grafik sebagai hubungan antara pendapatan marginal dan biaya rata-rata. Kurva biaya marginal jangka pendek SMC, biaya variabel rata-rata AFC, dan biaya rata-rata jangka pendek SAC, semuanya berbentuk kurva U. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, dapat kita lihat bahwa kurva biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost berbentuk huruf U. Ini menggambarkan dinamika biaya yang dialami perusahaan seiring perubahan jumlah produksi. Pada awal peningkatan jumlah produksi, kurva biaya rata-rata menurun. Ini disebabkan sebagai economies of scale, di mana perusahaan dapat memanfaatkan efisiensi skala produksi yang lebih besar sehingga biaya per unit berkurang. Namun, setelah mencapai titik tertentu, kurva mulai meningkat kembali. Ini menunjukkan adanya diseconomies of scale, di mana penambahan input produksi tidak lagi sebanding dengan peningkatan output, sehingga biaya per unit mulai naik. Grafik ini juga menunjukkan 3 titik kapasitas yang berbeda, yaitu kapasitas 1, kapasitas 2, dan kapasitas 3. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas produksinya untuk mencapai biaya rata-rata minimum jangka panjang. Secara visual, kurva berbentuk U dengan 3 puncak yang mewakili kapasitas
produksi yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurul Amalia dengan NIM 23090000008. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan bentuk kurva jangka panjang. Salah satu dari kurva jangka panjang yaitu adalah biaya total rata-rata. Nah, dapat teman-teman perhatikan kurva di samping ini bahwa di dalam jangka panjang, titik terendah dari suatu AC itu tidak menggambarkan biaya paling minimum untuk memproduksikan satu tingkat produksi, tetapi terdapat kapasitas produksi lain, AC misalnya, yang mana dapat meminimumkan suatu biaya. Sebagai buktinya, teman-teman bisa perhatikan kurva di samping, AC1 dan juga AC2. A1 adalah titik terendah pada AC1. Dengan begitu dapat kami katakan jangka panjang produksi itu sebesar PA dapat diproduksikan dengan biaya yang lebih rendah dari titik manapun pada AC1. Tetapi dalam jangka panjang itu biaya belum merupakan biaya yang paling minimum karena AC2 merupakan produksi sebesar PA yang akan mengeluarkan biaya-biaya yang banyak seperti ditunjukkan oleh titik A pada AC2. Nah, dari contoh ini dapat kami simpulkan bahwa kurva dari RACA ini walaupun tidak menghubungkan setiap titik terendah dari AC, tapi dapat menggambarkan biaya-biaya minimum perusahaan dalam jangka panjang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya masuk ke dalam materinya. Perbandingan antara kurva jangka pendek dan juga kurva jangka panjang menunjukkan kalau perusahaan itu dalam dua konteks yang berbeda. Artinya, dalam jangka pendek biasanya perusahaan itu diikat oleh namanya biaya dan juga kapasitas dari produksinya. Sedangkan dalam jangka panjang itu perusahaan biasanya memiliki lebih banyak fleksibilitas ataupun kebebasan untuk menyesuaikan namanya faktor produksi untuk mencapai efisiensi. Pemahaman seperti ini sebenarnya cukup penting untuk para stakeholder. Nah, stakeholder itu adalah para pemangku kepentingan. Kenapa penting? Karena mereka lah yang merencanakan strategi-strategi bisnis yang dapat efektif dalam perusahaannya. Nah, selain dari perbandingan tersebut, bisa kita lihat juga dalam fleksibilitas dari segi produksinya. Artinya, kalau kita pakai kurva jangka panjang, dia itu fokus pada efisiensi. Artinya perusahaan itu bisa lebih banyak untuk mengubah semua faktor produksi sehingga dapat merespon perubahan permintaan yang lebih efektif. Jadi kalau kurva jangka panjang itu dia lebih ke strategi untuk masa depan. Nah, kalau untuk kurva jangka pendek sendiri, dia itu melihat bagaimana menyesuaikan output yang ada dengan memanfaatkan faktor produksi yang dimiliki. Tetapi kurva jangka pendek ini dia tidak mengubah kapasitas produksi secara signifikan. Jadi dapat saya simpulkan kalau kurva jangka pendek itu dia fokusnya mengelola sumber daya yang ada untuk memenuhi permintaan saat ini. Berbeda dengan kurva jangka panjang. Kurva jangka panjang itu merupakan hasil dari kurva jangka pendek ataupun hasil dari jangka pendek yang terkumpul dalam beberapa aspek.